Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Sajilatul Aziz dari Prodi Akuntansi kelas non-reguler. Nah, di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan, yaitu wirausaha muda membangun desa. Nah, potret pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu paksa adanya undang-undang desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan apa sih yang dicapai? Harapan baru perubahan pembangunan bagi desa menjadi fokus para pihak termasuk pemuda. Beragam inisiatif pemuda muncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam mobilitas elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses menggerakkan partisipasi warga untuk membangun desa. Implikasinya adalah adanya nilai tambahan bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendayagunakan potensi maupun aset lokal di desa. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Augusta dan teman-temannya memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Nah, selain itu juga dapat muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan perdesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pembangunan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas dan kreativitas dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Bila mencermati lebih lanjut atau lebih dalam, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan, semangat serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah perdesaan. Kondisi ini selaras dengan momentum yang mendorong perkasa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset dan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Pembangunan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambahan bagi desa untuk menunjuk innovation derivation ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal. Yang pertama, peningkatan nilai tambahan dan peluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengolahan aset dan akses potensi sumber daya alam, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produk dan pemasaran serta integrasi pasar di domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya,
Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, desa cepat berkembang. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dapat dengan mempunyai akses yang mudah ke kota, kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai terorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Yang kedua, desa potensi berkembang, dan sementara kelompok desa potensi berkembang kegiatan ekonomi masyarakat ada di sektor primer, yaitu pertanian dan perkembangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Yang ketiga, desa tertinggal. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu sesuai sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan desa. Nah, dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian adalah pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Untuk masyarakat wilayah desa Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada di Penapian Gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan pengangguran. Konsep partisipasi masyarakat salah satunya dapat mengacu pendapatan Michelin, yaitu yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan. Yang keempat, partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial maupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. Nah, yang kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Yang keenam yaitu partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Elemen pembangunan dan perawat jejaring. Satu hal yang menanti yaitu mesti dipahami, jejaring bukankah sesuatu yang hadir dengan sendirinya secara alami. Jejaring melibatkan proses aktif non-dinamis termasuk juga konflik dan negosiasi bagi secara internal maupun dengan aktor eksternal yang menjadi target perubahan. Oleh karena itu, jejaring melakukan adanya komitmen aktif untuk melakukan pembelajaran agar dinamika serta konflik dapat dikelola. Atas dasar itulah diperlukan adanya kemampuan untuk membangun dan merawat jejaring yang ada. Nah, selanjutnya yaitu pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik. Merupakan kebijakan maupun pendanaan ini memiliki sederajat tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menghidupkan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang memuncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Peranan dari semua unsur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset baik pengalaman kedua pemuda penggerak desa menjadi penting, khususnya untuk memobilisasi potensi dan dana serta desa dengan upaya-upaya serius dalam pelibatan elemen masyarakat desa. Dengan demikian tidak terjadi kondisi strategis produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan input pendataan bagi desa karena ada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Pengembangan kewirausahaan desa yang salah satu dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat sendiri. Mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.